Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trirani Novelia, NPM 18 100 70 53 0125. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas C, yang mana dosen pembimbing pada mata kuliah metodologi penelitian ini adalah Ibu Tilawatil Ciseta Yoda, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat penyusunan latar belakang penelitian, yang mana saya akan mencontohkan pada judul penelitian proposal saya yang insya Allah akan menjadi skripsi saya untuk kedepannya. Di sini untuk membuat judul penelitian, yang pertama ialah kita harus mencari fenomena masalahnya terlebih dahulu. Yang mana fenomena masalah di sini ialah kualitas produk dan harga di toko online Shopee yang kadang tidak sesuai dengan deskripsinya, seperti bahan baju yang tidak bagus tetapi memiliki harga yang tinggi, dan pada kualitas produknya jahitan yang tidak rapi. Setelah kita buat fenomena masalahnya, yang kedua ialah teori pendukung, yang mana teori pendukung ini kita bisa mencari jurnal-jurnal penelitian terlebih dahulu. Dari situlah kita baru bisa mendapat teori pendukungnya. Yang mana teori pendukung saya ialah menurut Kotler 2010 ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu citra merek, kualitas produk, dan harga. Yang ketiga ialah jurnal pendukung. Di sini saya memasukkan 3 jurnal. Yang pertama ialah Umar Bakti Hairudin Maria Septijantini Eli 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk, dan Harga terhadap minat beli pada toko online online Lazada di Bandar Lampung. Yang kedua ialah Lili Salvina Heza Gusri 2018 dengan pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap minat beli pakaian anak-anak, studi kasus toko Rizky dan Afdal di Pariaman. Yang ketiga ialah MD Faisal E. Alam tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas terhadap Niat Beli Konsumen antara perusahaan kosmetik lokal dan multinasional. Dari jurnal pendukung ini, barulah kita bisa membuat judul penelitiannya, yang mana judul penelitian saya ialah Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Toko Online Shopee, studi kasus pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Selanjutnya, dari judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada toko online Shopee, studi pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Di sini terdapat 2 variabel. Yang pertama ialah variabel independen, yang mana variabel independen ini variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Sedangkan variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel X. Di sini ada 2 variabel independen. Yang pertama ialah kualitas produk, yang kedua adalah harga. Dan untuk variabel dependennya sendiri ialah minat beli konsumen. Selanjutnya adalah bab 1, yang mana bab 1 ini adalah pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat 4. Yang pertama ialah 1.1 latar belakang penelitian, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penelitian. Penyusunan latar belakang penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Toko Online Shopee, studi pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee.
Yang mana definisi latar belakang ini sendiri adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Menurut Ben Stones et al. 2008. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan adanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus memuat dan mengikuti pola alur berikut. Yang mana pola alur latar belakang ini saya buat piramidanya terbalik. Yang mana yang pertama ialah introduction terkait objek penelitian. Di sini kita bisa membuat introductionnya 3 atau sampai 5 paragraf. Yang kedua ialah variabel Y, yang mana dalam variabel Y ini di dalamnya terdapat pengantar, definisi variabel Y menurut 2 para ahli. Setelah itu baru simpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah itu baru kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya ialah variabel X1, yang mana di dalamnya terdapat pengantar, definisi variabel X1 menurut para ahli, disimpulkan dengan bahasa sendiri, indikator, dan hubungan antara X1 dengan Y. Begitu seterusnya pada variabel X selanjutnya. Selanjutnya ialah fenomena atau masalah penelitian. Selanjutnya, kutip satu penelitian terdahulu. Setelah itu masuk pada penutup. Terakhir, kita membuatkan judul. Saya di sini akan membuatkan contoh penulisan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan judul pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee. Studi pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Yang mana yang pertama kita masuk pada introduction yang tadi ya. Di sini saya mencontohkan satu paragraf yang mana pada saat ini perkembangan teknologi di Indonesia sangat meningkat pesat. Salah satu perkembangan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini adalah internet. Dengan adanya internet ini menjadi salah satu sarana promosi produk di mana melalui media internet penjual dapat menjangkau konsumen secara luas. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja online melalui online shop mengurangi kewaspadaan dalam melakukan transaksi, terbukti dengan banyaknya kasus penipuan barang yang tidak berkualitas. Yang kedua ialah variabel Y, yang mana variabel Y ini minat beli konsumen. Kita pertama masuk pada pengantarnya, yang mana minat beli adalah tahapan di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung ke dalam perangkat pilihan. Dan pada akhirnya mereka melakukan pilihan pada satu alternatif yang paling disukai atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli barang atau jasa berdasarkan dari berbagai pertimbangan. Menurut Kotler and Keller tahun 2008, minat beli merupakan perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan atau menginginkan suatu produk. Sedangkan menurut Wakeham and Assael 2017 menyatakan bahwa minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Setelah kita memasukkan 2 para ahli ini, kita harus simpulkan terlebih dahulu dengan bahasa kita sendiri, yang mana sehingga
dapat dipahami, minat beli adalah keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa dengan pertimbangan sebelum melakukan proses pembelian. Setelah itu baru kita masuk ke dalam faktornya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu citra merek, kualitas produk, dan harga. Kotler 2010. Kita masuk kepada variabel X, yang mana variabel independennya di sini ialah kualitas produk atau variabel X1. Yang mana di sini kita masukkan pengantarnya terlebih dahulu. Kualitas produk adalah karakter yang dimiliki oleh sebuah produk dan dikatakan berkualitas apabila telah melaksanakan fungsinya. Menurut Kotler dan Armstrong 2015.2253 mendefinisikan kualitas suatu produk ialah kemampuan produk dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan konsumen diantaranya ketahanan produk, keandalan suatu produk, kemudahan dalam pemakaian suatu produk, serta atribut suatu produk yang bernilai dan bebas dari kekurangan atau kerusakan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 2016.2164, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai, bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Dari kedua para ahli ini dapat kita simpulkan dengan bahasa sendiri ialah sehingga dapat dipahami bahwa kualitas produk adalah karakteristik barang atau jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan gabungan dari keandalan, ketahanan, kemudahan, pemeliharaan dari suatu produk. Setelah itu baru kita masuk pada indikatornya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas produk menurut Saleleng et al. 2014.2/1060 yaitu kinerja atau performance, 2. Kehandalan, reliability, 3. Keistimewaan, fitur, 4. Kemampuan pelayanan, serviceability, dan 5. Daya tahan, durability. Setelah itu baru kita masuk kepada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, sehingga dapat dipahami semakin baik dan bagus kualitas produk di mata konsumen, maka minat beli konsumen terhadap suatu produk tersebut akan meningkat. Dan kita masuk kepada variabel X2-nya, yaitu harga. Kita harus masuk pada pengantarnya terlebih dahulu, yang mana selain kualitas produk, harga juga termasuk ke dalam bagian penting untuk meningkatkan minat beli konsumen. Karena jika harga suatu produk tinggi dan kualitas produknya bagus, maka minat beli konsumen terhadap produk tersebut akan tinggi dan konsumen tidak merasakan dirugikan dalam pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2009 menyatakan, harga bukan hanya angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa uang sekolah, ongkos, bunga, tarif, gaji, dan komisi semuanya merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Konsumen dan agen pembeli mempunyai banyak akses pada informasi harga dan pemberi diskon harga. Sedangkan dalam konteks pemasaran jasa, istilah harga menurut Jiptono 2014 yaitu sejumlah uang atau satuan moneter dan aspek lain atau non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Dari kedua para ahli ini dapat kita simpulkan sehingga dapat dipahami harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan pernyataan nilai dari produk atau jasa sesuai kualitas dan manfaat yang dibutuhkan. Di sini barulah kita masuk kepada indikatornya.
Menurut Rondonuwu 2013.2722 dan Wenas 2013.2611 terdapat beberapa indikator terkait harga, yaitu harga yang ditetapkan, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga, dan potongan harga. Setelah itu baru kita masuk kepada hubungan variabel X dan variabel Y, sehingga dapat dipahami semakin tinggi harga sesuatu barang dan memiliki kualitas produk yang bagus, maka akan semakin tinggi pula minat beli suatu konsumen. Ini ialah masalah atau fenomena penelitian. Di sini sebenarnya saya membuatkan data, tetapi tabelnya cukup panjang dan tidak memuat, jadi saya membuatkan kalimat saja. Yang mana Shopee mengalami kenaikan dari tahun 2018 kuartal 1, yang mana Shopee menempatkan urutan yang kelima dengan jumlah pengunjung 34.510.800 rupiah. Itu dikarenakan kekecewaan konsumen atas kualitas produk yang ada di Shopee tidaklah memuaskan, sehingga minat beli konsumen pun menurun. Hal ini terjadi sendiri pada diri saya sendiri, yang mana saya pernah membeli salah satu produk berupa pakaian, dan setelah barang tersebut sampai, saya melihat ada kekurangan pada barang yang saya beli, seperti jahitan yang tidak rapi, serta bahannya pun tidak terlalu bagus. Pada kuartal 2, Shopee mengalami kenaikan dan mampu menggeser Blibli dengan jumlah pengunjung 30.843.400 rupiah. Pada kuartal 3 sampai dengan kuartal 4 2018 dan kuartal 1 2019, Shopee mengalami kenaikan dan menetap di urutan ketiga. Pada kuartal 2 dan kuartal 3, Shopee menggeser Bukalapak dan menempatkan urutan kedua. Dan untuk kuartal 4 tahun 2019, Shopee mengalami kenaikan yang drastis dan menempatkan posisi pertama dan mampu menggeser Tokopedia menjadi urutan kedua yang terlihat dari iprice.co.id. Shopee mengalami kenaikan karena Shopee mengadakan program Big Sale tahunan dan terdapat diskon serta mengumumkan ikon sepak bola dunia Cristiano Ronaldo sebagai duta besar Shopee. Dengan semua itu, minat beli akan di toko online Shopee mengalami kenaikan. Selanjutnya ialah penelitian terdahulu. Setelah membuat masalah atau fenomena penelitian, kita harus masuk pada penelitian terdahulu, yang mana untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian saudara, tambahkan satu penelitian terdahulu yang saudara baca dari jurnal. Dan di sini masukkan nama, tahun, judul, dan hasil penelitian. Selanjutnya ialah penutup. Setelah kita memasukkan penelitian terdahulu, maka buatlah satu atau dua kalimat penutup. Misalnya, berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul titik-titik. Masukkan judul kita. Setelah melakukan penutup, kita masuk pada judul. Lanjutan dari kalimat penutup, buatkanlah judul penelitian kita dengan memberikan tanda kutip di awal dan di akhir judul, dan judul ditebalkan. Di sini saya contohkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar Bakti, Hairudin, Maria Septijantini Ali, volume 22, nomor 1 Februari 2020, yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk, dan Harga terhadap minat beli pada toko online Lazada di Bandar Lampung, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan X1, produk X2, dan harga X3 secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli pada toko online Lazada. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung yang diperoleh yaitu
94,981 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,10. Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee. Studi pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Setelah selesai membuat latar belakang, barulah kita masuk kepada perumusan masalah penelitian. Contohnya, sini saya membuatkan ada tiga perumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Selanjutnya ialah tujuan penelitian, yang mana berdasarkan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Yang kedua ialah untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat Jamba yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Dan yang terakhir ialah manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian yang dijelaskan pada bab 1 penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Yang kedua ialah bagi perusahaan, yang mana diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait minat beli konsumen pada toko online Shopee pada masyarakat yang menggunakan aplikasi jual beli online Shopee. Yang ketiga atau yang terakhir ialah bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan pedoman dan referensi, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas produk dan harga, dan dapat dijadikan dalam mengadakan kajian yang lebih luas dalam pembahasan ini. Baiklah, hanya sampai di sinilah saya mencontohkan pembuatan penyusunan latar belakang penelitian. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang tidak sesuai, dan semoga dengan saya melakukan atau membuat video mencontohkan pembuatan penyusunan latar belakang penelitian ini bisa memudahkan kalian, saudara, teman, atau semuanya yang akan membuatkan proposal penelitian untuk selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.